Halo, bersama Tiander dan ini Samsung A500 atau A5 2015. Kali ini saya akan membahas kasus mati total. Unitnya saya coba cas dan bisa diperhatikan tidak tampil gambar pengisian. Dan di sini HP-nya juga sudah saya coba angkat LCD-nya ya, dan saya pastikan saya orang pertama yang membuka lem originalnya, masih LCD asli ya. Oke, baut-bautnya saya lepas dulu. Mungkin ada yang bertanya biaya servis mati total untuk tipe HP A500 berapa ya? Saya standarnya 350, bisa lebih dan tidak bisa turun ya. Karena apa? Ini dari resiko kerjanya. Kalau sampai LCD-nya pecah, saya bisa nombok 1,5 juta lebih ya. Kita tahu karena LCD-nya ini AMOLED sangat mahal ya. Ya, ini dia sudah saya lepas frame tengahnya ya, frame atau tulangan saya lepas lagi, fleksibel baterainya. Sekarang saya mau coba ukur dulu hambatan vibatnya, apakah short atau korslet atau tidak. Iya, bisa dipastikan vibatnya tidak short atau korslet. Dan setelah saya cek untuk area konektor USB nya kayaknya bermasalah ya, seperti bekas kena air. Jadi kemungkinan kasus mati total ini bukan karena mesinnya bermasalah, tapi karena konektor USB nya ini korosi ya. Jadi suplai tegangan vibasnya tidak bisa masuk ke mesin. Jika vibasnya masuk normal 5 volt, tentu pasti muncul pengisian ya. Jadi kelihatan kasusnya ini seperti mati total karena baterainya lowbat, tidak bisa dicas. Nah, untuk kasus analisa HP Samsung itu mati atau tidak, saya terbiasa tanpa memasang baterai ya, cukup colok cas. Nah, kalau HP-nya itu benar nyala, biasanya ampernya sekitar 0,02, 0,04 dan seterusnya ya. Itu menandakan ada respon untuk perangkatnya. Jadi tidak perlu ribet kita pasang power supply langsung di konektor baterai, karena kita tahu sedikit susah ya cara nancap capit buaya di konektor baterainya. Ya, di sini saya sambil cas dan bisa dilihat sekarang sudah masuk 0%. Artinya yang tadi korosi saya tuang thinner, kemudian sedikit cabut pasang USB nya ya. Akhirnya vibasnya sudah merespon dan sudah masuk 0%. Tunggu dulu sampai sekitar 2 atau 3% untuk dinyalakan. Oh iya, satu lagi, sempat dipesan juga sama usernya, katanya sebelum HP-nya ini mati total, tombol home-nya itu tidak berfungsi. Saya cuma berpikir kalau sampai tombol home-nya macet, ya kemungkinan memang karena masuk air ya. Kalau sampai fleksibelnya rusak karena pernah dibuka, tidak mungkin karena saya masih orang pertama yang buka LCD orinya. Ya, ini sudah terisi 3%, saya coba nyalakan. HP ini waktu launching kalau tidak salah itu harganya kisaran 4 juta lebih ya.
termasuk harga yang luar biasa di kelasnya. Ya, ini dia sudah masuk ke layar awal, tapi ternyata pakai gembok ya. Saya tidak tahu kodenya berapa, tapi di sini saya mau coba saja tombol-tombolnya atau touchscreen-nya. Iya, untuk tombolnya sepertinya aman. Oh, dan ada masalah dengan tombol backnya. Ya, backnya ini macet ya. Dan cuma lampu untuk tombol reset yang nyala. Kemungkinan tadi waktu lepas LCD-nya terjadi kecelakaan kerja. Cuma saya berpikir lagi, lebih baik mungkin fleksibelnya ini yang rusak daripada korban LCD ya. Karena sayang sekali kalau LCD-nya rusak, ya sudah pasti usernya mesti ganti LCD juga. Dan harganya itu tidak tanggung-tanggung, yang original mahal. Kalau pakai yang kontras gimana ya, agak tebal, jadi lihatnya itu tidak menarik. Oke, saya lepas kembali LCD-nya. Saya coba pastikan dulu. Ya, ini kayaknya tadi potongan lampu untuk tombol backnya itu pecah ya. Jadi kemungkinan memang ini sudah pasti rusak tombol backnya. Saya lepas dulu baut mesin yang terhubung ke board USB-nya. Oke, di sini sudah saya dapat potongan tombol back yang putus. Dan saya pikir-pikir lagi, ya sudahlah, lebih baik cari fleksibel board yang baru ya. Lagian kan memang tadi untuk USB-nya cuma saya akali saja dengan thinner. Kita tidak tahu ketahanannya, apakah nanti kumat lagi tidak bisa dicas. Tapi sebelumnya saya cari dulu, mudah-mudahan masih ada yang punya stok fleksibel seperti ini. A few moments later. Iya, setelah 2 jam tadi saya mutar-mutar ke toko spare part. Susah ya cari fleksibel seperti ini. Untungnya teman teknisi ada yang punya tipe HP yang sama, bahkan dikasih utuh ya. Katanya sebenarnya HP-nya itu tidak mati total, cuma ganti LCD saja. Tapi saya rayu karena saya bilang saya perlu sekali dengan USB-nya, dan setelah negosiasi saya beli seharga 100.000. Lumayan ya, bisa untung banyak. Nah, di sini saya tinggal pindahin mesinnya saja, karena baterai dengan fleksibel konektor untuk USB-nya tidak perlu saya cabut, tinggal pindahkan saja ya. Ini dia. Nah, pindah rumah enak ya, ganti mesin plus baterai dan frame atau tulangan tengahnya.
Oke, sebelum merakit saya coba cas sekali lagi. Nampaknya ini baterainya juga kosong ya. Sial sekali, terpaksa harus menunggu. Oke, muncul tanda pengisian. Iya, 0%. Saya tunggu dulu beberapa menit. Iya, sudah 2%. Saya coba nyalakan. Iya, untuk tombol backnya sendiri bagus ya, artinya fleksibel yang dipindahkan tadi yang baru tidak ada masalah, berarti sudah bisa saya rapikan. Baut kembali mesinnya, kemudian lanjut lem LCD nya. Nah, buat kamu user masih mau tawar-menawar soal harga ini, saya pikir teknisi tidak ada yang bakalan mau kalau dikasih harga 150.000 untuk ganti konektor USB nya ya, karena mereka pasti berpikir panjang, buka LCD nya saja sudah susah. Kalau sampai mau di bawah 150.000, wow, luar biasa ya. Kalau saya sih mikirnya tidak lah, karena risikonya ini terlalu besar ya. Oke, sekarang lanjut ke proses lem LCD. Di sini saya pakai lem hitam ya. Lanjut ikat dengan karet dan didiamkan sekitar 1 jam ya. Iya, sudah 7%. Saya pikir ini sudah bisa. Hampir 1 jam ya. Saya lepas dulu karet-karetnya. Nah, di sini saya bersihkan LCD-nya dengan thinner campur minyak tanah. Ya, untuk minyak tanahnya sendiri sekitar 60% ya, dan thinnernya 40%. Oke, saya coba nyalakan. Oke teman-teman, saya pikir kasusnya ini sudah selesai. Saya Tiandar pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.